Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina nabiyyina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih bab rahmatillah adada ma fi ilmillah. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Alhamdulillah setelah kita baca rangkaian daripada maulid di malam hari ini, salawat kepada Rasulullah SAW kita baca, semoga apa yang kita baca di sini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan amal kita di yaumil akhir, menjadikan bukti kita cinta kepada Rasulullah SAW, yang insya Allah kelak kita bisa mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Al-Habib Muhammad bin Husain Habsyi. Mungkin beliau karena banyaknya undangan, beliau sudah meninggalkan pergi ke undangan yang selanjutnya. Begitu pula Ustaz Kiai Haji Amir Hamzah ya, dan para alim ulama yang lainnya, para habaib yang lainnya, para ustaz-ustaz yang lainnya. Semoga Allah selalu memanjangkan umur beliau, memanjangkan umur mereka semua, bita'atillah wa ridha, diberikan kesehatan zahir wa batin, sehingga bisa selalu mendidik kita di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma. Alhamdulillah, tadi mungkin kita sudah mendengarkan banyak sekali daripada manfaat-manfaat, daripada ilmu-ilmu, daripada cerita-cerita yang penuh hikmah daripada Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Semoga kita mendapatkan manfaat yang banyak daripada ceramah-ceramah itu, daripada rangkaian-rangkaian yang diceritakan oleh Habib Muhammad bin Husain. Di situ Habib Muhammad bin Husain menerangkan kepada kita begitu besarnya inti daripada cintanya kita kepada ulama ushalihin, inti daripada cintanya kita kepada Rasulullah SAW, sehingga mampu membawa kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bukan cuma surga Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bisa mendapatkan nikmat yang paling tinggi di surga Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nikmat di surga Allah Subhanahu Wa Taala itu yang paling tinggi, bukan kenikmatan yang pernah kita dengarkan, bukan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashariyah. Bukan mata pernah melihat, telinga pernah mendengar, hati pernah terlintas. Bukan cuma itu, kita sering sekali mendengarkan bahwasanya surga ini ada lautan dari madu, benar adanya. Ada lautan dari susu, benar adanya, bahkan lebih dari itu. Kenapa? Tidak terlintas dalam hati seseorang seperti apa surga itu. Tapi kenikmatan yang paling besar di surga Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah apa? Uhillat alaikum ridwani fama asqatu ba'daha abada. Ridha Allah Subhanahu Wa Taala itu puncaknya kenikmatan yang ada di surga. Bukan makanan, bukan bidadari, bukan surga lautan susu, bukan lautan madu, tapi ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Ridha Allah Subhanahu Wa Taala itu yang dicari oleh ulama ushalihin, yang dicari oleh orang-orang yang besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan yang besar di hadapan manusia. Karena banyak sekali orang yang besar di hadapan manusia, tapi orang itu kecil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada orang yang kecil di hadapan manusia, tapi dia agung di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak dikatakan wali yang masyhur, juga ada wali yang mastur. Banyak sekali dikatakan kam min masyhurin bi barakatil mastur. Banyak sekali orang-orang yang terkenal itu mendapatkan keberkahan daripada orang-orang yang tidak terkenal. Nikmat di surga Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah apa? Ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Habib Ali Habsyi mengatakan di dalam qasidah fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa
fiha khayyama. Surga itu aku rindukan dan aku cintai. Itu bukan karena kenikmatan yang ada di dalamnya, ya, bukan karena kehebatannya surga yang ada di dalamnya itu ada nikmat ini, dikatakan lebih nikmat 70.000 kali lipat, bidadarinya lebih cantik 70 kali lipat. Itu semua bukan karena itu, karena apa? Likaunil hibbi fiha khayyama. Karena orang yang aku cintai, Rasulullah SAW itu ada di dalam surga, makanya aku mau masuk ke dalam surga. Kita bisa contoh cintanya Habib Ali Habsyi kepada Rasulullah itu sampai di seperti itu. Sampai di derajat kalau Rasulullah nggak ada di surga, saya nggak mau masuk ke surga. Saya masuk surga bukan karena apa-apa, tapi karena cintanya saya sama Rasulullah. Rasulullah ada di dalam surga, makanya saya mau masuk ke dalam surga. Kalau Rasulullah di dalam surga, ulama Rasulullah ini nggak akan mau masuk surga. Karena mereka, kenikmatan beliau itu, kenikmatan mereka semua itu karena adanya Rasulullah. Cinta Rasulullah SAW sudah melekat dan mencampur di dalam hati mereka, sehingga tidak ada keinginan lain kecuali apa? Cintanya sama Rasulullah dan kerinduan itu yang sampai. Begitu pula cintanya ulama wassalihin, taatnya ulama wassalihin, merasa hambanya ulama wassalihin ini karena ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala yang mereka cari. Dikatakan oleh sebagian ulama, kalau Allah ridho memasukkan aku ke dalam surga dan Allah memasukkan aku di dalam neraka dan Allah ridho, maka neraka yang aku inginkan karena aku akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah ridho kepadamu di api neraka, maka aku akan masuk ke dalam api neraka untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mau tanya sama hadirin, siapa yang mau masuk neraka di sini? Ada nggak yang mau masuk neraka? Kok yang jawab sedikit ya? Yang lain mau mungkin ya? Yang lain mau masuk neraka? Ini baru yang jawab banyak, berarti semuanya tidak mau masuk neraka. Sekarang saya mau tanya, kalau Allah ridho kita masuk neraka, mau nggak masuk neraka di belakang? Kamu dapat ridho Allah? Maunya dapat ridho Allah di surga ya? Iya, saya juga maunya gitu ya. Maunya dapat ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surga. Karena apa? Lebih dingin, ya, lebih enak. Kita ini kaum lemah, kena api di dunia ini kena api sedikit sudah nangis, tangannya kebakar sudah nangis. Padahal dunia ini hanya hembusan satu nafasnya daripada api jahanam. Karena satu sama lain sudah saling memakan, minta hembusan untuk dioper di dunia. Lah hembusan dioper di dunia ini panasnya seperti ini. Nah, jangan kita bayangkan api neraka ini cuma percikan di Allah, nggak ada 1/10-nya. Makanya saya sudah males kalau cerita neraka. Nanti dikira ustadznya sukanya cerita neraka, kita cerita surga aja ya. Tadi di sini Habib Muhammad mengatakan cinta, ya. Cinta ini dalam, ya. Kita kalau bilang cinta di sini, semua ini ya, yang laki-laki pikirannya perempuan, ya enggak? Yang perempuan kalau dikasih tahu tentang cinta, pikirannya laki-laki, karena tahunya cinta itu cuma antara laki-laki sama perempuan, ya. Cinta laki-laki sama perempuan itu adalah cinta yang paling kecil, ya. Cinta yang paling kecil, yang paling ringan, yang paling enteng itu cintanya laki-laki sama perempuan. Saya cinta sama kamu ya, nggak dikasih uang jajan 1 minggu, cintanya luntur. Ya, nanti yang perempuan ya, ngomong saya cinta sama suamimu ya, sama suaminya seminggu nggak dikasih uang jajan, luntur cintanya. Benar apa benar? Begitu pula yang lagi ya, saya cinta sama kamu istriku ya, masakannya kelebihan garam sedikit, apa nggak dimasakin daging 1 minggu, sudah merenut masuk rumah ya, mukanya masam itu masuk rumah, cintanya sudah luntur. Makanya cinta manusia, kalau kita bilang cinta tadi saya katakan ya, yang laki pikirannya perempuan, yang perempuan pikirannya laki. Ini cinta paling kecil, cinta yang bakal hilang, cinta yang bakal habis. Cinta yang gak akan habis itu cintanya kita sama Rasulullah. Cintanya kita sama Allah Subhanahu Wa Taala itu gak akan habis, gak akan gratis, gak akan ludes, gak akan rugi. Kalau kita tidak bisa cinta sama Allah, kita tidak bisa cinta sama Rasulullah, di sini kita rugi. Kalau kita cinta sama Rasulullah, otomatis Rasulullah akan membalas cinta kita lebih.
Ya, Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita cinta sama Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan membalas cinta kita lebih. Ya, karena kalau kita itu melangkah satu langkah, Allah sudah langkah dua langkah di depannya. Ya, kita aja yang bermaksiat sama Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan kita nikmat. Hah? Kita yang selalu lalai sama Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan kita nikmat. Karena nikmat Allah berikan kepada orang yang dia cintai maupun yang tidak dia cintai. Karena dunia itu nggak ada harganya. Jadi kita jangan sekali-sekali kita bangga kalau kita dapat sesuatu yang banyak saja yang kita doa dikabulkan sama Allah, itu jangan terlalu bangga. Ya, saya kalau doa sama Allah langsung dikabulkan, hati-hati. Takutnya amal baik kita sama Allah didulukan di muka bumi ini nanti akhirnya jangan nggak punya amal. Habis amal kita. Karena apa? Dibalas sama Allah di muka bumi. Ya, soalnya alhamdulillah kalau doa sama Allah langsung dikabulkan. Kalau orang bilang itu geni, ya nah, kalau ngomong langsung jadi. Jangan bangga, ya. Kalau kita ini itu geni jangan bangga. Kalau perlu kita itunya air, ya minta sama Allah nggak dikasih. Mau minta sama Allah nggak dikasih? Pasti jawabannya nggak mau. Susah emang nggak menerangkan kayak gini nih ya. Saya juga gitu maunya kalau minta dikasih, ya. Tapi kadang kalau kita nggak dikasih, Allah tuh sayang sama kita. Ya, Allah tuh cinta sama kita, jangan kecil hati ya. Kalau kita punya permintaan di sini nggak dikasih sama Allah, jangan kecil hati. Ya, belum tentu Allah Subhanahu Wa Taala nggak cinta sama kita. Justru lebih cinta daripada orang yang dikasih. Ya, justru lebih cinta apa? Senang dengerin kita ngomong ya. Ya Allah, kalau dikasih besok lupa sholat. Ya, kalau dikasih juga bangun malam hari. Ya, karena Allah masih sayang sama kita. Ini setiap malam bangun malam nih gara-gara punya kebutuhan mau minta rumah. Ya, rumahnya kontrak kena banjir, hancur lebur, hartanya habis, kasurnya entek, lemarinya hancur. Akhirnya minta sama Allah setiap jam 3 malam berdoa. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berikanlah aku harta yang banyak. Sesungguhnya rumahku sudah ludes, rumahku kontrakan ya Allah. Kasurku habis dimakan air, lemariku hancur dimakan air ya Allah. Tolong berikan aku lemari yang baru, ranjang yang baru, rumah yang baru. Doa terus ya. Begitu dikasih ranjang baru, lemari baru, rumah baru, habis ya. Bangun subuh jam 5:04, bangun subuh jam 6, matahari terbit, balapan sama matahari bangunnya ya. Kenapa? Karena sudah dikasih yang diminta ya. Itu sifat manusia ya. Sebagian manusia seperti itu, sebagian manusia tidak, kecuali orang-orang yang dikhususkan sama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Makanya kadang-kadang kalau kita tidak dikasih, kita bilang alhamdulillah. Kalau dikasih kita bilang alhamdulillah dan kita syukuri. Kenapa? Allah cinta sama. Sebab kita nggak dikasih, biarkan. Senang Allah dengarkan pengian hambanya. Asyik ya, minta. Merasa kita betul-betul hamba yang tidak mampu minta, nggak dikasih sama Allah. Pernah ada cerita di zaman Rasulullah SAW ya. Rasulullah itu memberikan harta kepada sahabatnya. Ada satu sahabat dilihat sama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kalau nggak salah, ya, nggak dikasih sama Rasulullah. Ini dikasih, orang lewat dikasih, setiap ada orang lewat dipanggil, kasih harta. Sahabat nggak kuat. Kepingin tahu kenapa sahabat ini nggak dikasih harta. Ya Rasulullah, inilah arwah mu'minan atau musliman. Ya Rasulullah, saya lihat ini orang mukmin, orang muslim, kenapa tidak kamu kasih? Didiamkan. Gak kuat lagi sahabat, ya Rasulullah ngasih lain, ngasih yang lain, ngasih yang lain. Tanya lagi. Manusia ini ya sukanya apa? Fudul. Ya enggak, jadi pengen tahu, tapi ini pengen tahunya baik. Kalau fudul lil khair itu boleh. Kalau fudul untuk mengetahui urusan dari aibnya orang itu haram. Saya nggak bahas itu. Saya masih mau bahas yang enak-enak. Saya malas bahas yang enak-enak itu. Ya, sudah capek di luar itu kabarnya semua tidak enak. Jadi di sini saya di sini mau bahas yang enak-enak aja. Enak. Mau subuh aja kan enak-enak semua ini ya. Ada semangka, ada jeruk, ada semua enak-enak. Jadi saya mau bahas yang enak-enak di sini. Nggak kuat sahabat ini ya, nggak kuat banyak lagi. Ya Rasulullah, inilah orang mukmin kan? Oh, saya lihat orang ini orang mukmin, orang muslim. Kenapa nggak dikasih? Ya, kayak nggak dengar Rasulullah. Rasulullah dengar, juga kasih lagi.
Yang ketiga kali ya, Rasulullah jawab, khasyitu an yaqaballahu fitnah. Saya takut kalau orang ini nanti ya nggak pegang harta, saya kasih harta, dijerumuskan sama api neraka. Jadi emang ada orang-orang yang dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala ini harta yang berlimpah ruah, ya, banyak berkah tanpa susah payah, ya nggak? Dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah tahu orang ini kalau saya kasih harta, dia akan jalankan ke tempat yang baik. Tapi ada orang ustaz, soleh, alim, tukang ibadah, nggak punya apa-apa. Nggak dikasih sama Allah. Saat ini orang soleh, ngajar orang, jadi orang alim kok nggak dikasih. Takutnya kalau dikasih sama Allah lupa ngajar, nggak jadi soleh, shotnya diganti tok, ya nggak, saya tidak mau nyebutkan, ya nggak. Berubah nggak mau ngajar, hilang nanti urusan dunia akhirnya hilang, dibiarkan sama Allah gini. Tapi cukup, ya nggak, pasti cukup. Kalau ustaznya sampai capek, tak punya apa-apa, habis bersih. Ya, tetangganya pasti saat ada nasi ini, saat ada kuah beli, saat kesini saat kasih makan. Ya, Sayyidina Abu Hurairah, kita tahu Sayyidina Abu Hurairah, tahu nggak Sayyidina Abu Hurairah? Nah, kalau nggak ada yang tahu saya kasih tahu, Sayyidina Abu Hurairah ini sahabat yang banyak sekali meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Dia ini orang apa? Ashabus Suffah. Kamu fakir, bukan orang yang punya uang. Ya, ngikuti Rasulullah SAW untuk ahli syifa ibadni, biar dapat makanan. Rasulullah sering dikasih. Rasulullah itu kalau dikasih makanan sama orang, ya dikasihkan sahabatnya, dibagikan sama sahabatnya. Ya, bukan Rasulullah makan dulu, sahabatnya dulu ya. Syakirdo akhiruhu syarban, Rasulullah mengatakan. Orang yang menuakan kepada kaum ini, orang yang paling terakhir minum. Jadi Rasulullah kalau dapat barang pasti Sayyidina Abu Hurairah itu ikut, ya. Ikut, makanya banyak riwayatkan hadis karena ikut sama Rasulullah SAW. Orang sekelas Abu Hurairah itu nggak punya apa-apa. Jadi kalau kita nggak punya apa-apa jangan kecil hati. Kenapa kamu ini kok miskin? Ya kalau nanti ada yang ngomong gitu, saya ikut Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah aja yang lebih alim daripada kamu, nggak punya apa-apa kok. Jangan kecil hati, karena Allah itu nanti yang kita minta semua itu nggak gratis. Yang kita minta sama Allah SWT itu nggak ada yang gratis. Nanti Allah gantikan kepada kita nanti lipatan pahala nanti di yaumil akhir. Permintaan kita itu nggak diberhentikan sama Allah SWT, nggak dianggap kosong, disimpan sama Allah itu pahala kalau nggak dikasih. Ya, makanya cinta kepada Rasulullah SAW ini membuahkan hasil. Cinta kepada Allah SWT ini membuahkan hasil. Ya. Dan sekarang kita mau tahu enggak? Kita mau mengukur diri kita ini cinta sama Allah sama Rasulullah enggak? Gampang. Ya, kalau kita mau mengukur kita ini cinta sama Rasulullah, kita mau mengukur cinta kita sama Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat diri kita sendiri. Setiap orang mengoreksi dirinya sendiri, jangan mengoreksi orang lain. Ya, jangan suka mengoreksi orang lain, jangan suka mengatakan suka mencari kesalahan. Ya, oh, ustadznya kalau salah ini muridnya nyari kesalahan. Saya tidak bilang ustadz sama murid, tapi semua orang. Di zaman sekarang itu lebih gampang mencari kesalahan daripada mencari kebenaran. Ya enggak? Maksudnya gimana? Banyak orang itu suka nyari aibnya orang, mereteli, ngambibi, motong-motong aib kesalahan orang. Yang itu bukan tugas kita. Siapa yang tugasnya mengoreksi kesalahan orang? Siapa? Allah. Yang tugasnya mencari kesalahan orang itu yang harus tahu kesalahan orang itu Allah yang maha tahu, yang boleh, yang lainnya tidak boleh. Tugas kita mencari kesalahan diri kita sendiri, bukan mencari kesalahan orang lain. Kalau sekarang dibalik, ya, mencari kesalahan orang lain, mencari kebaikan diri sendiri. Harusnya dibalik, mencari kesalahan diri sendiri, ya, dan mengambil kebaikan orang lain. Kenapa saya katakan seperti itu? Itu bukan saya yang mengatakan, tapi Rasulullah SAW. Kalau kita mengambil kebaikan orang lain, kita akan mendapatkan pelajaran. Pelajaran apa? Kita akan mengikuti orang itu dalam perbuatan baiknya. Kita akan mengikuti orang itu dalam kesolehannya. Kita akan mengikuti orang itu dalam amal baiknya. Contohnya gimana? Masya Allah ya, tetangga saya ini satu hari sholat malam 1000 rakaat. Lihat baiknya. Kita akan mengambil manfaat di hati kita. Bu, saya kepingin
saya itu menginginkan sholat seperti tetangga saya. Karena kita apa? Memikirkan baiknya. Apabila kita di hati kita ini memikirkan kebaikan orang, otomatis hati kita ini mau tidak mau akan berbuat baik. Kebalikannya, waliyahulillah. Sebetulnya saya tidak mau jelaskan, saya tidak enak ini malas. Ya. Sukanya enak, tapi harus dijelaskan. Ya, harus ini satu ini penting ya. Itu kalau kita bahas kejelekan orang setiap hari, hati kita ini akan kotor dan jelek. Otomatis. Kenapa? Yang diisi kotor terus. Kotoran. Hati kita hancur, bersih. Yang baik-baik amal kita bisa hancur gara-gara mikir kejelekan orang. Ya, fulan itu ya. Kalau sudah ngerumpi ya, saya tidak katakan ibu-ibu ya. Saya nggak suka katakan ngerumpi itu punya ibu-ibu karena sekarang laki-laki punya hak buat ngerumpi. Ya nah, sekarang yang ngerumpi bukan cuma ibu-ibu, laki-laki itu suka ngerumpi sekarang bu ya. Ketularan ya. Ketularan kata orang itu sudah keluar penyakitnya. Sekarang orang laki itu sukanya kalau dulu juga ngomong-ngomong temennya, ya. Karena zaman sudah modern, dulu kalau yang ngerumpi itu ibu-ibu, sekarang yang ngerumpi bapak-bapak malah ibunya baca burda sama sholawatan ya. Ya, ganti sama bapak-bapak sekarang ya. Ini kalau sudah ngerumpi orang tua, pulang ini tadi ya, ngawur. Masa dia melakukan seperti ini? Remeh, ya. Masuk masjid pakai kaki kiri. Subhanallah, orang masuk ke situ pakai kaki kanan, bukan pakai kaki kiri. Ini remeh, bro. Tapi karena dia suka membicarakan jelek orang, hatinya tambah jelek, hancur. Mau berbuat baik nggak bisa, karena apa? Pikiran, hati, otak semua ini, badannya, geraknya buat nyari kesalahannya orang. Akhirnya dirinya semua itu melakukan kesalahannya diomongkan semua orang tadi.